Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan kali ini untuk memenuhi tugas saya ini dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu tentang keberanian generasi muda untuk hidup tanpa korupsi. Nah, yang pertama itu ada makna keberanian generasi muda dalam menolak korupsi. Nah, keberanian generasi muda menolak korupsi itu mencerminkan ketegasan dan kejujuran dalam menjunjung kebenaran. Sikap menolak kecurangan itu seperti menyontek atau memanipulasi data menjadi dasar yang pembentukan karakternya anti korupsi. Dengan menjunjung integrasi sejak dini, generasi muda itu dapat tumbuh menjadi pemimpin yang bersih dan berperan mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Kemudian ada upaya meningkatkan kesadaran dan keberanian generasi muda. Yang pertama itu ada pendidikan anti korupsi sejak dini. Nah, ini tuh bisa dilakukan melalui sekolah ataupun kegiatan anti korupsi lainnya juga. Nah, yang kedua itu menanamkan nilai jujur dan tanggung jawab. Ini tuh bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian itu ada keteladanan dari keluarga dan lingkungan. Biasanya keteladanan itu baik dari keluarga, guru, atau tokoh masyarakat juga. Itu tuh merupakan kayak panutan perilaku dari bersih atau korupsi. Habis itu, yang keempat itu ada partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Yang kelima itu mendorong keberanian menolak kecurangan. Yaitu seperti kita itu sebagai generasi muda itu harus bisa mengembangkan atau mendorong keberanian menyuarakan kebenaran dan menolak segala bentuk kecurangan. Dan yang keenam itu ada pemanfaatan media digital untuk kampanye anti korupsi. Nah, jadi kita tuh sebagai generasi muda itu jika mempunyai kreativitas itu bisa sekali untuk menyebarkan pesan anti korupsi itu dengan teman sebaya. Kemudian selanjutnya itu ada langkah nyata generasi muda untuk hidup tanpa korupsi. Generasi muda itu berperan penting dalam mewujudkan bangsa yang bebas korupsi. Upaya yang dapat dimulai itu dengan pertama itu ada menjunjung integrasi dalam setiap tindakan. Yang kedua itu bersikap jujur, taat, dan adil. Yang ketiga itu berani menolak ketidakbenaran. Keempat itu menciptakan lingkungan bersih dan beretika. Dan yang kelima atau terakhir itu menjadi teladan dan berintegrasi. Baik, pemaparan materi telah selesai. Kemudian ada sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Kan tadi tuh sudah dijelaskan ya. Eh, nah, sekarang tuh saya mau nanya, bagaimana sih hubungan antara keberanian, integritas, dan kejujuran dalam membangun karakter anti korupsi? Baik, terima kasih Gina. Mungkin itu tagline Langsung pembahasannya. saya jawab ya. Nah, tadi kan pertanyaannya itu bagaimana hubungan antara keberanian, integritas, dan kejujuran dalam membangun karakter anti korupsi itu. Nah, keberanian itu kan kekuatan moral untuk menegakkan kejujuran meskipun menghadapi tekanan. Nah, kalau integritas itu keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang jujur. Jadi, ketika keberanian dan integritas berjalan bersama itu, keduanya itu membentuk karakter anti korupsi yang kuat. Karena seorang tidak hanya tahu apa yang benar, tetapi juga berani melakukannya atau mengungkapkannya. Apakah cukup? Cukup teh, terima kasih.
Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Mengapa pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini pada generasi muda? Baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Kenapa sih pendidikan anti korupsi itu perlu ditanamkan sejak dini pada generasi muda ini? Nah, karena itu pendidikan anti korupsi itu sejak dini itu membentuk karakter yang jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Dengan penanaman nilai integritas sejak dini itu atau sejak awal itu, generasi muda itu dapat tumbuh menjadi pemimpin yang bersih dan berperan aktif atau penting dalam mewujudkan Indonesia yang anti korupsi atau bebas korupsi ini. Apakah cukup? Ya, cukup. Kasih. Nah, tadi kan kalian nih yang pada nanya. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada kalian ya. Menurut kalian ini, bagaimana sih cara yang paling efektif agar nilai-nilai anti korupsi ini dapat tertanam kuat di kalangan generasi muda ini? Izin menjawab ya. Iya, baik. Eh, Kalau menurut saya, cara paling efektifnya itu adalah dengan melalui pendidikan karakter yang konsisten sejak dini, terus dengan keteladanan yang nyata dari para guru, orang tua, dan tokoh masyarakat sih. Terus keteladanan ini tuh penting karena nilai korupsi itu gak cukup diajarin secara teori aja, tapi juga harus dicontohin dalam tindakan nyata sehari-hari. Ya, betul sekali tadi. Karena cara yang paling efektif itu melalui pendidikan karakter yang konsisten dari sejak dini itu. Nah, selanjutnya yaitu simpulan. Nah, dari tadi materi atau yang telah saya sampaikan itu, kesimpulannya itu, dalam menghadapi tantangan korupsi di Indonesia, generasi muda itu berperan penting sebagai agen perubahan melalui kegiatan ini. Mereka itu diajak menumbuhkan kesadaran anti korupsi, menjunjung integritas, dan berani menolak segala bentuk kecurangan. Dengan penanaman nilai anti korupsi sejak dini itu, serta mendukung dari berbagai pihak itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi pelopor terciptanya masyarakat yang bersih, adil, dan bermoral. Nah, baik, sesi penyuluhan ini telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.